Baik, terima kasih. Saya akan sharing hari ini karena waktunya 2 menit, saya coba cepat menyampaikan terkait dengan bugar dan berprestasi. Tadi udah disampaikan bagaimana pentingnya remaja. Nah, ini adalah gambaran. Jadi, ini gambaran terkait dengan komposisi penduduk Indonesia saat ini. Tergambar bahwa kaum generasi Z, milenial, kita termasuk milenial, generasi Z, remaja, ini penting bahwa jumlahnya ini besar dan jadi perhatian, jangan sampai nanti mereka kemudian gara-gara anemia, gara-gara nggak bugar, kemudian menjadi generasi berikutnya yang justru menjadi beban buat negara. Oke. Ini gambaran penelitian yang kami lakukan di 2.500 remaja di DKI tahun 2019. Ini namanya Peanut Research dari kami, dari tim Gi Saunggul, diketuai oleh Pak Nazir Kifari. Salah satunya adalah ada gambaran di sini bagaimana remaja terkait di Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, Jakarta Pusat, bahwa yang IMT yang memiliki status gizi yang berlebih, nah itu juga tergambar bahwa lumayan tinggi nih, gizi lebih, kemudian dia laki-laki dan yang perempuan termasuk yang persen lemak tubuhnya berlebih. Oke, saya lanjutkan. Di penelitian ini juga tergambar bahwa remaja yang ada di DKI ternyata keragaman konsumsi pangannya nggak sebaik, masih rendah lah ibaratnya, nggak tinggi, karena ini tergambar dari penelitian ini bahwa sebagian besar remaja, hampir setengahnya remaja di DKI ini konsumsi keragaman pangannya yang masih rendah, itu tinggi sekali. Nah, ini gambaran juga bagaimana dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik pada remaja di DKI ternyata menunjukkan bahwa ya sedang, ya lumayan lah, sedang. Nggak juga berlebih, nggak juga kurang. Tapi yang kurangnya ada, yang cukup juga ada. Jadi tergambar di sini bahwa sebenarnya remaja-remaja di kita juga ternyata kebugarannya, bukan kebugarannya ya, mulai dari aktivitas fisiknya kurang, kemudian lanjut kepada kebugarannya masih kurang. Ini gambaran ya, kalau udah terjadi kekurangan aktivitas fisik pada remaja, tadi udah sampaikan ya, kurang ketika mereka anemia, permasalahannya ini udah anemia mereka, kemudian erat juga kaitannya dengan kebugaran mereka, masa pertumbuhan mereka yang nggak baik. Itu hubungannya dengan apa? Ternyata hambatan ya, mereka ketika kurang bugar, kemudian berlebih status gizinya, kemudian jarang gerak, resiko berbagai macam penyakit tinggi. Jadi resikonya besar kalau mereka, remaja kita ini kurang gerak, nggak bugar. Sehingga tergambar di sini di berbagai macam penelitian, salah satunya dari tahun 2015 ini, tergambar ternyata yang bikin remaja-remaja itu kurang bugar adalah ternyata apa? Kurang tempat atau fasilitas olahraga yang ada ini. Yang kemudian teman-temannya, ternyata teman-teman yang ikut olahraga, ternyata yang mendukung untuk berolahraga rutin dan sebagainya itu pada remaja itu kurang. Jadi lebih banyaknya mengajak hangout gitu ya. Jadi bukan berolahraga, bukan untuk membuat tubuh menjadi lebih bugar. Yang kemudian adalah di publik ataupun di berbagai macam tempat yang support untuk aktivitas fisik ternyata masih rendah. Ini gambarannya ya, di berbagai macam penelitian yang ada. Kita lanjutkan. Nah, ini juga gambaran. Ini penelitiannya bagus banget nih selama 3 tahun cohort study ya. Jadi tergambar bahwa rendahnya physical activity yang dilakukan para remaja. Ini penelitian tahun 2020, masih baru. Jadi lingkungan sekolah tuh ternyata berperan dengan perilaku dan rendahnya aktivitas fisik dan terhadap perilaku sedentary mereka. Yang pertama, semakin bertambah kelas mereka, semakin mereka beranjak dewasa, ternyata waktu pelajaran olahraga tuh makin lama makin sedikit, ya kan? Nah, ini juga mendukung bahwa makin lama mereka makin kurang aktivitas fisiknya. Akhirnya apa? Kelebihan berat badan, nggak fresh, nggak bugar, daya ingatnya berkurang. Nanti saya sampaikan di belakang. Yang berikutnya adalah tugas. Makin bertambah sekolah, makin bertambah kelasnya, kemudian tugasnya makin banyak. Waktunya akhirnya untuk mengerjain tugas makin banyak. Akhirnya apa? Nggak sempat olahraga, nggak sempat melakukan aktivitas outdoor atau indoor yang membuat tubuh mereka menjadi lebih bugar. Sehingga kondisi ini didukung, harusnya kita kan memiliki
anak-anak remaja kalau peer supportnya di sekitar mereka itu mengajak mereka untuk berolahraga, bergerak, ya tentunya akan tetap bergerak. Tapi udahlah peer supportnya nggak dukung, susah mau cari tempat untuk olahraga, akhirnya pelajaran olahraga makin sedikit, banyak tugas di rumah dengan kondisi saat ini di rumah lebih banyak online ya, akhirnya yang terjadi adalah aktivitas fisik menurun, risiko berbagai macam penyakit itu semakin meningkat. Ini gambaran ya dari ini WHO 2020 sedentary behavior. Jadi dengan kondisi sekarang ya kan film drama Korea makin banyak yang ditonton ya kan, kemudian film sinetron malam itu makin panjang untuk metabolik mereka rendah, kemudian kebugaran, level fitness mereka makin rendah, kemudian durasi tidur makin nggak baik, akhirnya apa? Mia nih. Makin mudah terpapar, makin gampang sakit dan sebagainya. Ini adalah risiko luar biasa. Kemudian yang perlu ditekankan di WHO 2020 di sini adalah screen time di depan gadgetnya, di depan laptopnya, depan kameranya, depan TV-nya, ternyata itu perilakunya lama, tingkat depresinya menjadi rendah, kemudian perkembangan sosial mereka, rasa percaya diri, interaksi sosial, integrasi dengan masyarakat. Di olahraga juga mengajarkan apa? Sportif, kemudian namanya hadir terkait yang rutin berolahraga, dia lebih mudah untuk mengadopsi perilaku sehat lainnya, menghindari rokok, alkohol, narkoba dan sebagainya. Apa namanya, berantem, tawuran dan sebagainya, ternyata dengan perilaku. Nah ini gambarannya, ini perbedaan antara si mager dan si aktif. Kalau kita lihat seseorang yang mager ya, ini gambarannya bahasa berat ya, artinya di dalam hormonal, imun tubuhnya jelek, nggak baik gitu loh. Jadi gampang sakit, gampang lemah dan sebagainya. Semakin usia mereka bertambah, nanti mereka jadi apa? Anabolik resisten, kemudian aktivitas fisik ternyata memiliki efek yang positif terkait dengan fungsi kognitif. Dalam hal ini fungsi kognitif dan akademik outcomes ya, dalam hari ini di sekolah, performa di sekolah mereka, di fungsi kesabaran mereka menjadi rujukan bahwa jadi randomized control trial pada 5.038 remaja menunjukkan bahwa ketika olahraga dilakukan seminggu dengan beberapa sesi, ternyata itu berdampak baik loh. Efeknya 6 minggu atau lebih, minimal 6 minggu ya. Jadi bukan sekali olahraga, nunggu hasilnya. Ternyata olahraga yang dilakukan
ternyata berhubungan dengan pengukuran terkait dengan fungsi kognitif. Jadi nggak bisa kalau kurang dari 6 minggu. Jadi harus lebih dari 2 bulan rutin berolahraga, seminggu 3-5 kali, ternyata itu baru berdampak terkait dengan fungsi kognitif. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambaran bagaimana DNF. DNF sih kalau bahasa kasarnya tuh bahan bakar, bahan makanan di otak. Ternyata efeknya pada remaja yang melakukan aktivitas fisik seperti itu, ternyata resiko berbagai macam penyakit, mereka lebih pintar dengan berolahraga rutin terus-menerus akan meningkatkan BDNF ini, brain drive neurotropical factor ya. Kemudian mereka yang bugar, olahraga rutin, mereka menjadi lebih bugar. Ternyata daya ingat mereka dan solve kemampuan untuk mengatasi permasalahan pada remaja itu menjadi lebih baik dengan mereka rutin berolahraga. Rekomendasinya seperti apa WHO? 60 menit per hari at least, kemudian dilakukan moderate sampai intensitas yang berat. Kemudian 3 kali seminggu melakukan latihan otot, latihan beban, supaya apa? Untuk hasil yang lebih maksimal. Olahraga pada remaja, bermain, berjalan, kemudian aktivitas fisik lainnya, kemudian latihan-latihan yang terkontrol, misalnya aerobik, high intensity, circuit training dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Ini gambarannya. Jadi bagi remaja yang bisa melakukan aktivitas fisik, lakukan aktivitas fisik daripada enggak gitu loh. Walaupun baru seminggu sekali, walaupun baru seminggu 2 kali, itu jauh lebih baik daripada yang enggak. Kemudian bagi remaja yang melakukan aktivitas fisik sesuai dengan walaupun belum memenuhi rekomendasi, ternyata manfaat kesehatan juga ada walaupun masih kecil ya. Perhatikan intensitas, frekuensi, durasinya, kemudian perhatikan juga penggunaan alat agar tidak malah cedera gara-gara olahraga kemudian menyebabkan cedera. Oke, yang berikutnya ini saat pandemik olahraga online, sekarang nonton di YouTube, nonton di Instagram, live exercise sekarang udah banyak bisa diikuti remaja. Jadi remaja jangan terpaku lagi bahwa dimanapun sekarang bisa aksesnya gampang buat berolahraga. Kemudian dancing, dengerin lagu 2-3 lagu, kemudian video game PS5 sekarang ya gampang maininnya, kemudian bisa sambil main tenis, main golf, main tinju dan sebagainya. Kemudian skipping yang paling gampang. Skipping kan gampang ya. Pakai tali, kabel-kabel itu juga bisa dipakai untuk skipping. Prinsipnya adalah durasi, perhatikan durasi. Nggak bisa 30 menit per hari, mulailah dengan 10 menit, ya kan? Tapi sehari 3 kali. Pagi-pagi, siang, sore. Yang kedua, komitmen. Olahraga tuh jangan di sisa waktu hidup Anda. Tapi siapkan waktu untuk olahraga, karena manfaat olahraga, masa sih yang bermanfaat Anda jadikan nggak prioritas gitu. Udah jelas olahraga manfaatnya, kemudian Anda nggak lakukan, kan itu namanya ya zolim ya sama diri ya. Detail, biasakan apa yang olahraga Anda lakukan, ditulis detail. Oh, saya melakukan ini sekian menit. Supaya apa? Kita tahu progres yang kita lakukan. Yang terakhir adalah posting yang udah Anda tulis itu. Mention ke saya, @murikuswari, @gizi-kebugaran, atau @gizi-esa-unggul dan sebagainya. Untuk apa? Untuk siapa tahu dapat feedback dari berbagai macam coach untuk perbaikan latihan kita atau olahraga kita menjadi lebih baik. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Saya Muri Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.